Assalamualaikum, halo adik-adik, apa kabar? Baik kan? Hari ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Laju reaksi ini materinya akan kalian temui di kelas 11 semester 1. Subbab materi pada pagi hari ini adalah tentang pengertian laju reaksi. Apa sih itu laju reaksi? Nah, laju reaksi itu gampangannya adalah kecepatan. Kecepatan suatu zat dalam bereaksi, dinamakan laju reaksi. Karena reaksi di alam ini sangat banyak dan juga kecepatannya berbeda-beda, maka dari itu satuan laju reaksi itu berbeda-beda. Ada yang cepat, contohnya kayak petasan meledak. Kalau petasan meledak itu dalam hitungan menit aja dia udah langsung meledak kan. Nah, satuannya berarti molar per second. Kalau misalkan ada lagi reaksi, misalkan apel teroksidasi. Misalkan kita lagi makan apel nih, kita belah, lalu apelnya lupa kita makan. Bagian putih atau bagian dalam apelnya lama-kelamaan kan akan berubah jadi coklat ya. Nah, coklat itu tandanya si apel ini sudah teroksidasi. Kira-kira satuannya apa? Karena dia sedang ya kecepatannya, berarti molar per menit atau molar per jam. Ada juga reaksi yang berlangsung sampai lama, sampai bahkan jutaan tahun. Contohnya apa? Hayo. Ya, betul sekali. Pembentukan minyak bumi. Minyak bumi itu dibentuk membutuhkan waktu jutaan tahun. Karena dia jutaan tahun butuh waktunya, satuannya berarti molar per tahun. Dari tadi Ibu ngomong molar-molar, apa ya itu molar? Nah, molar ini adalah salah satu satuan konsentrasi yang nanti kalian akan belajar bersama ya. Nanti akan saya bikinkan video untuk satu satuan konsentrasi. Salah satunya yaitu nanti akan membahas tentang molaritas atau M besar dan cara menghitungnya. Kita kembali lagi ke laju reaksi. Laju reaksi ini didefinisikan sebagai apa? Jadi definisi laju reaksi ini Definisi laju didefinisikan sebagai berkurangnya konsentrasi reaktan per satu satuan waktu dan bertambahnya konsentrasi produk per satu satuan waktu. Ini adalah kalau reaktan dia berkurang. Kalau dia produk atau hasil reaksi berarti dia bertambah. Contohnya seperti ini. Saya punya reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Contohnya seperti ini. Nah, kalau saya tanya laju reaksinya, pengertian laju reaksi dari reaksi ini itu apa gitu ya. Ada 3 pengertiannya. Bisa dilihat dari konsentrasi N2. Kalau dilihat dari N2 berarti karena N2 ini merupakan reaktan, berarti definisinya adalah berkurangnya konsentrasi N2 per satuan waktu. Kalau dilihat definisinya dari H2, ya berarti sama. Karena H2 ini reaktan, berarti dia berkurang. Berkurangnya konsentrasi H2 per satuan waktu. Kalau NH3 karena dia ini adalah produk ya, sebelah kanan tanda panah, maka dari itu dia bukan berkurang tapi bertambahnya konsentrasi NH3 per satuan waktu. Nah, kalau pakai kalimat, bagaimana kalau pakai simbol matematika? Kalau pakai simbol matematika, cara nulisnya begini. Laju reaksi menurut konsentrasi N2, tulisnya seperti ini ya. Vn2, laju reaksi N2 adalah definisinya berkurangnya konsentrasi N2 per satu satuan waktu. dN2 per dt. Seperti ini. Kalau menurut H2 ya sama. V H2 sama dengan minus D konsentrasi H2 per dt.
Kalau NH3 karena dia produk jangan minus tapi plus. V NH3 sama dengan plus D konsentrasi NH3 per pt. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lalu perbandingan laju reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Jadi, berarti perbandingan laju sama dengan perbandingan koefisien. Maka dari itu, misalkan reaksi ini berarti laju N2 VN2 dibanding H2 VH2 sama dengan koefisien N2 dibanding koefisien H2. Nah, keterangannya di sini VN2 berarti laju ya, laju N2. VH2 laju H2. Seperti ini. Bu, masih bingung Bu? Yuk kita ke contoh soal biar nggak bingung ya. Contohnya seperti ini. Pada reaksi 4NH3 plus O5O2 menjadi 4NO plus 6H2O, laju reaksi yang didapat dari pengukuran NH3 adalah 0,24. Berarti di sini kita dapat data diketahui bahwa lajunya NH3 VNH3 sama dengan 0,24 mol L-1 S pangkat min 1. Loh Bu, L-1 S-1 itu apa? Ini adalah satuan laju reaksi. Mol L-1 S-1 ini sama saja dengan molar per second. Ya. Lalu yang ditanya apa? Berapa laju reaksi dinyatakan dari perubahan O2? Berarti yang ditanya adalah VO2. Karena yang ditanya itu VO2, yang diketahui adalah NH3, maka kita bandingin aja. Kita jawab. Kita bandingkan ya. VNH3 per VO2 sama dengan koefisien NH3 per koefisien O2. Seperti ini. Nah, kita masukin angka-angkanya nih. Kita masukin angkanya di sini. VNH3 berapa VNH3? Betul, 0,24 per VO2 yang kita cari. VO2 sama dengan koefisien NH3. NH3, mana NH3? Ini koefisiennya berapa? 4. Tulis 4. Koefisien O2. O2 mana O2? Ini O2. Koefisiennya berapa O2? 5. Tulis 5. Tinggal kita kali silang. Atas kali bawah yang di seberang. Tinggal jawabannya 0,24 dikali 5 sama dengan VO2 dikali 4. Seperti ini ya. Kita lanjutkan yang di atas. 0,24 dikali 5 sama dengan 1,2 sama dengan VO2 dikali 4. Kita sisakan VO2 sebelah kiri, berarti 1,2 dibagi 4. Hasilnya 0,3. Satuannya sama kayak satuan yang ini ya, molar per second. Ini VO2. Jawabannya ketemu. Nah, habis ini kita akan membahas tentang soal-soal tentang pengertian laju reaksi ya.